Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. kabar baik. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu secara daring untuk memulai pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran materi akuntansi dasar dengan materi profesi akuntansi dan bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Tapi akan lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa ya. Tolong Mas Pria untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak. Terima kasih ya, Mas Surya. Baik, anak-anak. Baik, anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi kalian? Pasti dalam kondisi yang nyaman, badan sehat, sinyal bagus, tempat bersih, supaya kalian dapat memahami materi dengan mudah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absen dulu ya. Ayo, Ning. Hadir Bu. Cindy. Hadir, Bu. Beta. Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ibu mohon saat Ibu menerangkan materi, tolong audionya untuk di-mute dulu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah minggu lalu ada yang ingat kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Stika. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang pengertian akuntansi. Jadi pengertian akuntansi itu adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Jawaban yang bagus, Mbak Arya. Terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak. Benar, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian akuntansi, yaitu adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, menyajikan, mengelompok, mengelola data secara berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh orang-orang yang memerlukan di bidangnya. Jadi, untuk mengambil suatu keputusan. Nah, tujuan akuntansi sendiri itu untuk menyajikan informasi keuangan suatu organisasi. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi seperti manajer, investor, kreditor, dan lain-lain. Nah, ada lagi pihak-pihak yang selain ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, terdapat juga profesi akuntansi dan bidang-bidang spesialisasi akuntansi dan etika-etika profesi akuntansi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan PPT. Sudah terlihat jelas anak-anak PPT-nya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, pembelajaran daring hari ini, mata pelajaran akuntansi dasar dengan materi profesi akuntansi dasar dan bidang spesialisasi akuntansi. Selanjutnya,
Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Selanjutnya adalah mengelompokkan profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran akuntansi itu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi, peserta didik dapat menjelaskan bidang-bidang spesialisasi akuntansi, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya profesi akuntansi, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis profesi akuntansi, peserta didik dapat menyebutkan bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Selanjutnya, jenis-jenis profesi akuntansi. Jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu akuntansi publik, akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidik. Nah, akuntansi publik itu adalah akuntansi yang menyediakan jasanya untuk perusahaan yang membutuhkan jasanya dengan memperoleh imbalan. Sedangkan akuntansi perusahaan adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan yang menangani masalah atau membuat laporan keuangan di suatu perusahaan. Sedangkan akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan yang mengatur atau melaporkan laporan keuangan suatu pemerintah. Sedangkan laporan akuntansi pendidik adalah akuntansi yang tugas utamanya itu mendidik. Selanjutnya, bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi itu ada 10, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi anggaran, akuntansi manajemen, yang pertama adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan transaksi sehingga menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan akuntansi biaya itu adalah akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penataan, pengendalian suatu biaya. Sedangkan akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan menyusun anggaran suatu perusahaan dengan membandingkan realisasinya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu bidang akuntansi yang mengkhususkan dirinya untuk memeriksa catatan-catatan akuntansi secara bebas. Yang kedua ada akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang melakukan pengembangan atau penafsiran data-data akuntansi, baik data masa lalu maupun masa kini, untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan suatu perusahaan. Selanjutnya, akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang melakukan penyiapan data yang berguna untuk. Sedangkan akuntansi pemerintah, akuntansi transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada sistem akuntansi, yaitu bidang-bidang akuntansi yang melakukan perencanaan prosedur pencatatan, pengikhtisaran, dan data keuangan. Selanjutnya akuntansi pendidik, yaitu bidang-bidang akuntansi yang mengembangkan pendidikan untuk mengembangkan ilmu pendidikan. Sedangkan akuntan internasional adalah akuntan yang mencakup untuk bidang spesialisasi akuntansi untuk perusahaan yang mempunyai ruang lingkup luar negeri untuk lebih dari satu negara. Selanjutnya, etika profesi akuntansi. Prinsip-prinsip etika profesi akuntansi itu ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Oke anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apa ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Apa ada yang? Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu minta kalian untuk memperjelas materi, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal diskusi secara kelompok ya.
Berikut ini adalah soal diskusi yang harus kalian kerjakan. Berikut ini adalah soal-soal diskusi yang akan kalian kerjakan. Ibu minta, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu sudah mengirim anggota kelompoknya melalui grup WA. Sudah terlihat jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 30 menit ya. Silahkan diskusi melalui grup WA masing-masing ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Saya, Bu. Ya, baik Mbak Vita. Dari kelompok 1 ya? Iya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok kami. Jadi untuk Ya, soal baik, yang Mbak pertama, itu tugas pokok akuntan internal membantu pihak manajemen untuk memperbaiki tingkat efisiensi operasi. Kemudian soal nomor 2 ini akuntansi biaya digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya operasional. Kemudian yang nomor 3, etika diperlukan sebagai panduan, prinsip-prinsip moral, dan sebagai kriteria untuk menilai benar salahnya suatu perbuatan. Kemudian yang nomor 4, prinsip etika profesi akuntansi itu ada tanggung jawab profesi, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Sedangkan untuk yang nomor 5, menurut pendapat dari kelompok kami, seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Karena etika profesi ini sangat penting untuk mencegah dari kecurangan atau fraud dan mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan melakukan secara intelektual. Sekian, Bu. Jawabannya bagus Mbak Vita. Beri tepuk tangannya anak-anak. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Belum Ada yang ada, ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. ada, Bu. Ada, Bu. Oke, jika belum ada, maka Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Di sini ada yang tahu ada berapa bidang spesialisasi akuntansi? Saya, Bu. Baik, Mbak Astika. Jadi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi itu ada 10. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi biaya. Kemudian, akuntansi anggaran, akuntansi pemeriksaan, akuntansi pemerintah, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pendidik, akuntansi internasional, dan sistem akuntansi, Bu. Jawaban yang bagus, Mbak Astika. Anisi, terima kasih atas jawabannya. Selamat Mbak Astika untuk mendapatkan poin 5. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada berapa contoh dari akuntansi pendidik itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Contoh akuntansi pendidik itu ada dosen dan guru, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Afi. Tangan. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan materi hari ini. Ibu ingin bertanya, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silahkan. Oh ya Bu, Siapa yo yang bisa? Ya, silahkan. Jadi jenis profesi akuntansi itu ada 4. Yang pertama akuntansi, yang kedua akuntansi pusat, yang ketiga akuntansi,
yang keempat akuntansi. Selain itu juga akuntansi ada 10. Yang pertama keuangan, kedua akuntansi biaya, akuntansi anggaran, yang keempat akuntansi pemeriksaan, yang kelima akuntansi pemerintah, yang keenam akuntansi manajemen, yang ketujuh perpajakan, yang ke-8 akuntansi publik, 9 akuntansi usaha, 10 sistem akuntansi. Itu juga ada SK profesi akuntansi. Yang pertama tanggung jawab profesi, kepentingan publik, ketiga integritas, 4 objektivitas, yang kelima kompetensi kehati-hatian, yang keenam kerahasiaan, ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Mungkin saja Bu kesimpulan pada hari ini. Terima kasih Mas Surya atas jawabannya. Beri tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah, kalian sudah cukup paham dengan materi hari ini. Ibu akan merefleksi sedikit untuk materi hari ini. Kalian sudah belajar tentang jenis-jenis profesi akuntansi. Itu tadi ada 4, yaitu profesi akuntansi publik, perusahaan, pemerintah, dan pendidik. Nah, contoh-contohnya itu sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, sedangkan bidang spesialisasi itu ada 10, yaitu bidang akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi biaya, akuntansi anggaran, akuntansi auditing, sistem informasi akuntansi, dan lain-lain. Sedangkan etikanya tadi ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional, dan standar teknis. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal pilihan ganda, dikerjakan secara individu ya. Soalnya Ibu, sudah terlihat soalnya? Sudah terlihat anak-anak soalnya? Sudah. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu sampai jam 12 ya. Ya, anak-anak? Siap, Bu. Ya Bu. Oke, karena pembelajaran hari ini waktunya sudah akan habis, Ibu cukup sekian pembelajaran yang dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terapkan itu untuk menjaga kesehatan kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu.